Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membuat validasi request supaya yang login, yang bisa mengakses halaman login hanya user yang belum melakukan login, dan yang bisa mengakses halaman register hanya user yang belum melakukan login. Dan juga yang boleh mengakses halaman ini home ini index hanya user yang sudah melakukan login. Nah, dia akan ke direct. Kemarin kita sudah sukses membuatnya. Kali ini kita akan membuat suatu request middleware lagi. Jadi kita akan melakukan hak akses. Kemarin kan di awal video kita sudah bikin hak akses ada dua role, satu admin dan yang satunya lagi user biasa. Jadi nanti kita akan bikin skemanya. Si halaman admin bisa membuka halaman admin dan si user nggak bisa buka halaman admin, tapi si admin bisa membuka semua halaman yang kita kehendaki. Jadi nanti di video ini kita akan bikin suatu skema yang seperti itu. Untuk pembuatannya kita pertama, ini saya ada koreksi di pembuatan tabel ini. Di pembuatan tabel rule FK-nya ini saya salah. Nah, ini harusnya ngelinknya ke rule, tapi ngelinknya malah ke user. Jadi saya ada salah di sini. Kita akan perbaiki. Caranya gampang sekali untuk memperbaikinya. Kita tinggal rollback dulu, terus kita ubah di sini ya. Oke, kita rollback dulu. Pertama saya buka dulu ini ya. Kita akan melakukan rollback dulu. Sorry. Oke, kita sukses rollback. Kita sudah menghilangkan tabel user dengan tabel rule. Kita akan perbaiki tabel foreign key untuk si rule-nya di kolom user. Di sini saya akan perbaiki di bagian FK-nya, s kolom foreign key harusnya di sini on-nya rules. Jadi harusnya on-nya ke tabel rule. Saya salah, harusnya tadinya user, saya akan ganti rule. Kalau udah, kita langsung migrate lagi aja. Oke, kita tes refresh. Jadi kosong. Pertama kita isi manual tabel rule-nya dulu. Kita isi pertama adalah user biasa, kedua adalah admin. Kita save, udah. Ya, sininya admin user. Sekarang kita isi datanya. Kita isi datanya, kita ke register. Oke, kita isi datanya di sini. Misalkan emailnya ini Wafik, namanya Wafik, passwordnya Wafik. Oke, berhasil sukses registrasi ya. Terus kita register satu lagi dengan nama email Wafik2, username pun Wafik2, passwordnya tetap Wafik.
Oke, sukses. Nah, kita tes database-nya. Oke, sudah berhasil menyimpan. Sekarang kita tes login. Oke, sukses login. Kita logout dulu. Sekarang kita akan membuat middleware untuk mengakses. Di sini kan saya udah bikin 2 user. Sini statusnya user biasa semua. Sini saya akan ganti untuk Wafik, saya akan ganti menjadi admin. Admin di sini rule-nya ID-nya 2. Makanya saya akan ganti di sininya 2. Oke. Kita tes. Nah, sini saya username admin, Wafik sudah menjadi admin. Kita akan membuat suatu hak aksesnya. Pertama yang kita lakukan adalah membuat file middleware-nya. Langsung kita bikin aja. Jika teman-teman masih bingung membuat masalah middleware, saya sudah menerangin lebih detail di video saya sebelumnya di Laravel fundamental di bagian middleware. Middleware. Sini misalkan nama middleware-nya saya bikin hak akses middleware. Oke, kita enter aja middleware, kita cek middleware-nya. Oke, sudah dibikin. Sini kita akan melakukan validasi request-nya di sini di halaman middleware ini. Skemanya tadi yang sudah saya bilang, user hanya bisa membuka halaman user dan admin bisa membuka halaman admin dan halaman user dan halaman lainnya yang sesuai kita kehendaki. Jadi si user juga bisa membuka halaman apa aja kita bisa kehendaki. Nanti kita kasih contoh misalkan nanti. Kita pertama akan membuat suatu middleware sendiri middleware parameter. Di sini karena parameter di sini saya akan tambahin. Jadi nanti di middleware-nya skemanya setiap user login dia akan dicek apakah dia user biasa atau admin. Jika memang admin, dia pokoknya nanti divalidasi apakah dia user biasa apa dia admin. Untuk validasinya kita menggunakan middleware parameter. Kita di sini tambahin satu parameter lagi, namanya misalkan nama rule. Sesuaiin aja yang ada di database. Sini rule-nya nama rule. Oke, sebenarnya ini nggak masalah. Namanya terserah apa, parameternya terserah. Di sini saya akan bikin logika. Sini teman-teman, sebenarnya apapun middleware request-nya, aturannya ada di ini ya, di kita main logikanya aja yang penting. Sini saya akan bikin misalkan if autentifikasi, jika if on, jika sudah login dia akan cek apakah sudah login. Pertama dia akan cek ketika kita login, dicek jika sudah login, dan nah di sini dan ini nih untuk ngarahin ke parameter cek hak aksesnya. Dan jika on autentifikasi, jika dia login dengan user kita user ini maksudnya
user ini model. Kita rencananya mau seperti itu. User punya suatu role, gini aja, punya role. Nah, sininya nama role-nya apa? Jika di login dicek apakah user punya role sesuai nanti yang kita parameternya apa rule-nya. Isinya pakai tanda seru, jadi dibalikin nilainya, dicek dulu, terus jika memang sudah benar, terus di logika yang kedua, jika on itu case-nya sudah login dengan user dengan role nanti sesuai parameter rule-nya apa, tapi di sini kasih tanda pentung, berarti tanda seru, berarti kebalikan. Jika rule-nya nggak sesuai, maka kita akan bikin suatu halaman di redirect ke halaman tertentu. Ya, jadi kita bikin aja halaman redirect untuk nolak halamannya bahwa kamu nggak punya hak akses gitu, karena nggak sesuai dengan yang di rule. Jadi kita bikin hak aksesnya di sini, kita bikin root-nya dulu. Root. Kita bikin root-nya dulu aja di sini, root. Get page khusus ini aja misalnya, terus function kita arahin ke suatu halaman, kita bikin halaman di view-nya mana ya? Oh ya, resource view. Sini misalkan kita bikin halaman page access khusus. Jadi teman-teman bebas ngasih nama apa. Saya di sini isi maaf, Anda tidak diperbolehkan mengakses halaman ini karena ini halaman khusus admin. Ini jadi misalkan dia user biasa tapi mau mengakses halaman admin yang memang diperbolehkan hanya untuk admin, atau request yang hanya diperbolehkan untuk admin tapi user biasa mencoba mengakses linknya, dia akan keluar ini message seperti ini, halaman seperti ini. Kita coba tes return view-nya, kita arahin ke sini, page access khusus. Jadi rencana skemanya seperti itu. Di sini akan redirect ke root yang tadi kita bikin. Di sini namanya page khusus. Oke, jika memang dia rootnya nggak sesuai, jika hak aksesnya nggak sesuai, dia akan di redirect ke halaman ini, halaman untuk nolak aksesnya. Jika memang sesuai, dia akan
dilanjutkan requestnya seperti itu. Terus kita registrasiin dulu si middleware-nya di sini di kernel. Kita registrasiin misalkan di sininya rule. Kita copy aja dari sini. Kita ganti di sininya nama middleware-nya hak akses middleware. Hak akses middleware. Hak akses middleware. Bentar, masih error. Oh, hak. Benar, akses. Oh sorry, ini harusnya alamatnya salah. Ini kan nyimpennya di app http middleware. Nah ini. Oke, kita sudah registrasiin. Bentar, di middleware-nya tadi. Di middleware-nya kita di sini ada satu metode untuk ngarahin ke parameter ya, namanya punya rule. Berarti ini kan dari user artinya di sini autentifikasi user. Apakah di sini ada metode punya rule, sedangkan kita belum bikin metode di user punya rule. Apakah punya user, metode punya user ini sesuai dengan parameternya. Jadi di sini kita bikin metode punya role di model user. Kita langsung bikin aja public punya function punya role. Di sini kita akan validasi sesuai parameternya. Jika si user kita akan ambil parameternya di sini. Jadi kita akan ngarahin bikin logic apakah parameternya benar atau salah. Begitulah kira-kira. Jadi kita akan ambil rule-nya. Jika rule, terus kita akan akses di sini nama rule. Jadi ini user punya relasi dengan rule, terus kita akan ambil nama rule sama dengan sini kita kasih parameter nama rule. Nama rule. Oke, jika memang parameternya sesuai, kita kasih return true. Jika salah kita kasih return false. Kita tes dulu di sini. Bentar. Saya akan membuat suatu halaman lagi yang memang untuk diakses untuk admin. Jadi saya akan bikin satu controller lagi namanya admin controller, dan diisinya function-function yang memang diaksesin untuk admin. Kita bikin satu controller lagi, php artisan admin. Jadi di admin controller isinya suatu request alamat yang memang hanya untuk diperbolehkan untuk yang punya hak akses admin.
controller yang kita bikin, kita buka. Ini hanya perumpamaan saja. Teman-teman bisa implementasiin, misalkan si admin dia bisa delete tapi si user nggak bisa delete. Jadi untuk delete-nya kita aksesnya di ini. Ya, teman-teman bisa implementasinya sendiri lebih jauhnya. Di sini saya hanya akan kasih begini, return ini halaman admin untuk supaya bisa request delete. Terus di sini saya akan sambungin lagi public function. Misalkan di sini update. Return message aja langsung di sini. Admin untuk update data di halaman user. Kita akan registrasi root get delete. Kita akan arahin ke admin controller. Ini update. Kita tes dulu halamannya apakah bisa kebuka apa enggak. Localhost. Oke, sekarang masih bisa kebuka karena kita belum kasih hak akses. Siapapun masih bisa. Nantinya yang bisa akses halaman ini hanya user yang sudah login dan hanya user yang sudah login tapi dengan hak akses admin. Update. So, ini sininya update. Oke. Terus di controller ini saya akan atur aksesnya, bikin konstruktor untuk middleware-nya. Konstruktor middleware-nya. Di sini yang bisa pertama yang bisa akses halaman ini user yang sudah login. Middleware own untuk yang login. Terus satu lagi middleware yang bisa akses halaman ini yang punya role admin. Jadi middleware yang tadi kita bikin penggunaannya di sini kita bisa kasih parameter, mau pakai parameter apa di sini kita tentuin. Hanya yang punya parameter admin yang bisa akses halaman ini. Kita tes lagi di sininya masih ada yang salah apa enggak. Oke. Coba kita refresh. Apakah ada error apa enggak? Oke, kita pertama suruh login. Itu sukses ke direct. Misalkan ini Wavik 2 kan tadi bukan, kita tes Wavik 2 di sini statusnya user biasa. Kita tes dulu. Sudah benar apa belum? Oh, sebentar, harusnya ini nggak bisa login. Bentar, ini memang benar. Kita akses halaman delete, yang halaman untuk si admin. Oh, ini masih salah. Class role does not exist. Bentar, kita tes di sininya di user.
rule, middleware-nya, kernelnya, rule pakai RU harusnya, sorry, bukan role. Admin rule, kita tes lagi. Kita akan akses halaman admin. Ini masih ada yang error salah, berarti karena masih blank. Bentar, kita logout dulu. Kita login. Kita akan akses halaman delete. Halaman delete-nya halamannya khusus admin. Oke, kita disuruh login Wavik 2. Salah masukin data. Maksudnya Wavik. Kita akses halaman delete. Bentar, ini masih ada sesuatu yang salah nih di sini. Harusnya salah ini. Wavik 2 di sini. User, sedangkan settingannya di sini mesti admin. Harusnya ditolak. Harusnya. Teman-teman, kita koreksi lagi. Cek. Ini kita hapus dulu, coba. Nah, tadi gara-gara ada DD. Ini kita dapat error get non object. Berarti salah di sini. Kita tes. Dari disk dulu satu-satu kita tes. Oke. Bisa kebuka untuk usernya. Terus kita tes rule. Untuk relasi rule-nya. Null. Ada salah di sini. Harusnya nggak null karena kita sudah punya relasi dengan si rule. Ketika kita akan akses rule harusnya muncul atribut untuk yang ada di tabel rule-nya. Ini null berarti ada salah, kita koreksi lagi. Kita buka rule-nya. As many is this benar. Wah, coba kita kasih keterangan di sini bahwa nama kolom foreign key-nya itu role ID. Kita kasih penjelasan di sini, keterangan di sini. Dia punya relasi dengan role, dengan nama kolom foreign key-nya. Apa tadi di sini ya, role ID, roles ID. Oke, kita tes lagi DD-nya. Oke, bisa ke akses. Tadi kan 0 ya, sekarang udah ke 0. Kebacakan user. Kita kan tadi login pakai Wavik 2. Wavik 2 ini di sininya rule-nya user. Ya, di sini user udah kebaca, berarti udah sukses. Jadi teman-teman yang bingung ini apa, kita buka aja nama rule. Jadi ini untuk bandingin apakah benar ini kita sudah login dengan yang kita kehendaki. Di sini kita ngecek apakah dia login dengan apa, apakah dengan user, apakah dengan admin sesuai parameter. Nah, di sini kita tes nama rule-nya. Nama rule-nya user. Nah,
kita bandingin dengan parameternya, harusnya hasilnya true atau false. Kita tes aja. Nah, false kan, harusnya kan yang boleh ngakses halamannya yang admin. Kalau admin ya harusnya jadi true. Berarti logic ini sudah bekerja, udah jalan. Terus tinggal dijalanin. Harusnya dia auto redirect ke halaman ini, halaman khusus admin harusnya ya. Kita tes, enter. Oke, sudah sukses. Maaf, Anda tidak diperbolehkan mengakses halaman ini. Terus kita tes logout. Kita tes login lagi dengan Wavik 1 ini Wavik yang ini hak aksesnya adalah admin. Harusnya bisa akses halaman delete tadi, delete dan update. Maksudnya Wavik, kita tes login. Nah kan, belum delete. Wah kan, ini udah sukses. Ini halaman admin. Supaya bisa request delete, kita tes lagi update-nya. Oke, sukses kebuka juga. Oke teman-teman, sudah sukses ya untuk masalah hak akses. Jadi seperti inilah implementasi dari middleware untuk masalah hak akses. Di sini teman-teman bisa nambahin lagi. Ini hanya perumpamaan saja sih, ini saya bikin hanya sederhana banget. Di sini teman-teman pada prakteknya bisa untuk melakukan request, misalkan nih ya teman-teman, admin boleh melakukan delete. Berarti di sini teman-teman ngasih taunya, bikin functionnya delete-nya di sini, tapi dikasih rule-nya hanya boleh admin yang delete, user nggak bisa delete gitu. Jadi bikinnya seperti ini untuk settingan request siapa aja yang boleh mengakses. Misalkan di sini di database teman-teman ada admin, user, apakah ada apalagi terserahlah, nanti implementasinya tergantung kasusnya gimana. Pokoknya masalah hak akses siapa yang boleh melakukan update, delete, atau yang boleh mengakses halaman tertentu sesuai dengan hak aksesnya. Beginilah kira-kira pembuatan middleware-nya. Tuh. Oh ya, satu lagi, saya belajar masalah CL hak akses ini belajar dari blognya Mas Mul ya ini. Terima kasih untuk Mas Mul yang sudah berbagi ilmunya. Saya di sini hanya menjelaskan lebih detail lagi supaya teman-teman bisa lebih memahaminya lagi. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Bantu share dan subscribe video ini supaya manfaatnya lebih banyak. Terima kasih. Video kursus ini berarti sudah selesai. Terima kasih. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.